Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang, yang kedua food estate. Jika Hasto serius diproses secara hukum, maka KPK juga harus memproses secara hukum hampir semua atau banyak petinggi negara. Ya, petinggi negara yang akan diungkap Hasto ya selama Hasto jadi sekjen PDIP dan selama Jokowi jadi presiden. Karena Hasto itu adalah orang kedua di partai terbesar pengusung Presiden Jokowi. Ya, para menteri utamanya. Sebut aja menteri-menterinya. Ada Budiari, ya. Ada Erlangga Hartarto, bahkan Prabowo dong. Ya. Yap, gimana guys? Sudah jelas belum? Ternyata Pak Prabowo tersandung kasus pesawat bekas dan juga food estate. Nah, tidak heran lagi kenapa selama ini melempem, ya karena itu. Sampai kapanpun Pak Prabowo tidak akan pernah bisa menyelesaikan kasus koruptor, karena beliau adalah bagian dari koruptor itu. Dan kita ingat apa yang pernah disampaikan bahwa dia akan memaafkan koruptor kalau mengembalikan dananya. Nah, saya kira sangat nyambung apa yang disampaikan oleh mantan ketua KPK tadi dengan apa yang terjadi pada kondisi Pak Prabowo selama ini. Selama menjabat sebagai presiden, beliau terlihat begitu tertekan, apalagi berkaitan dengan korupsi, seolah berusaha melindungi para koruptor. Kasihan Pak Prabowo, jadi presiden tapi tidak tenang dalam memimpin sebuah negara, dan dampaknya adalah sesuatu hal yang buruk bagi rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu ke videonya, kita simak dulu bersama-sama bagaimana video lengkapnya, bagaimana penjelasan dari mantan ketua KPK dan juga para netizen terkait dengan kasus korupsi ini, dan juga ditersangkakannya Pak Hasto tetapi malah memberikan serangan balik dan ingin mengungkapkan mengenai persoalan puluhan video bukti-bukti korupsi orang-orangnya Mulyono dan bahkan Mulyono itu sendiri. Untuk itu langsung saja ke video. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang, yang kedua food estate. Food estate itu dibantu kiasan partainya kemudian dilaksanakan. Kemudian anak buahnya Prabowo mengatakan itu uang pribadi, tidak dipakai. Tetap saja bahwa di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas nilai di atas 250 juta itu harus dilelang. Ini miliaran, triliunan, tidak dilelang seperti itu. Jadi meskipun dia pakai uang pribadi, tapi itu melanggar ketentuan. Kalau iya pakai uang pribadi. Kalau betul seperti, tapi tetap benar. Sehingga Jokowi akan menggunakan itu. Kalau Prabowo macam-macam, dia akan suruh KPK. Kenapa? Pansel yang dibentuk oleh Jokowi sekarang itu 5 orang menurut undang-undang, tidak disebutkan berapa orang pemerintah, berapa orang masyarakat, hanya disebutkan unsur pemerintah, unsur masyarakat. Tapi sudah disebutkan dari 5-4. 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang dewan pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK proses. Selesai. Hasto sudah siapkan video 10 bahkan mungkin lebih yang mana dia akan diungkap kasus-kasus korupsi para petinggi negara. Ya, tentunya selama 10 tahun kemarin. Ya, zaman zaman Jokowi presiden. Ya, 10 tahun kan Hasto sekjen partai terbesar dan partai pengusung utama Jokowi sebagai presiden. Ya, keren ya. Jadi
saat ini KPK dilema. Ya. Karena jika Hasto serius diproses secara hukum, maka KPK juga harus memproses secara hukum hampir semua atau banyak petinggi negara. Ya, petinggi negara yang akan diungkap Hasto ya selama Hasto jadi sekjen PDIP dan selama Jokowi jadi presiden. Betul. Karena Hasto itu adalah orang kedua di partai terbesar pengusung Presiden Jokowi. Ya, para menteri utamanya. Sebut aja menteri-menterinya. Ada Budiari, ya. Ada Erlangga Hartarto, bahkan Prabowo dong. Ya, kan Prabowo menterinya Jokowi. Menhan. Geger nggak kalau sampai itu diungkap oleh Hasto Kristianto? Nah, ya. Nah, saat ini terjadi tarik-menarik, tarik ulur, ya, adu kuat, ya. KPK menunggu karena yang pertama PDIP tidak mengganti Hasto sebagai sekjen, artinya Hasto dipertahankan tetap sebagai sekjen PDIP. Kenapa? Kalau diganti atau dipecat, Hasto jadi orang biasa, langsung diproses oleh KPK. Tapi kalau Hasto tetap sekjen PDIP, maka urusannya KPK vs PDIP. Ya, bukan pribadi lagi Hasto. Gitu, paham kan? Nah, ini tak ajarin kamu supaya ngerti tentang tarik-menarik, ya, sandera menyandera, ya, ancam mengancam. Nah, ini adu kuat. Baru saja ada berita bahwa Prabowo mengundang semua ketua umum partai pengusung atau pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Itu ada Zulkifli Hasan, ya, ya semualah ya, petinggi partai pendukung Prabowo kemarin, ya, ya Golkar, ya Gerindra dan macam-macam. Ya, jadi saya hanya mau memberitahu agar kamu tahu, mudah tahu. Ya, ini pertarungannya. Jadi KPK kita lihat berani menahan Hasto enggak? Hasto ditahan berarti KPK dianggap melawan partai politik terbesar di Indonesia. Ya, bukan bicara tentang semua harus tunduk hukum, semua harus. Nah, memang setiap warga negara Indonesia harus tunduk hukum. Nah, ketika Hasto diproses, maka data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang akan disebarkan oleh Hasto terkait dengan pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi dan terbukti dipegang oleh Hasto, maka KPK juga harus memproses semua itu. Bukan hanya Hasto gitu. Hah, ya, seru kan? Berdasarkan pengalaman, gua rasa sebentar lagi akan ada yang diangkat jadi duta korupsi. Yakin gua. Yap, kedepannya akan semakin seru nih guys. Terkait dengan bongkar-membongkar mengenai persoalan koruptor, baik itu dari pihaknya Mulyono, baik itu di luar dari circle-nya Mulyono yang saat ini. Sangat menarik untuk kita nantikan. Semoga apa yang menjadi isu-isu mengenai Pak Hasto ingin membongkar puluhan video mengenai persoalan koruptor besar-besaran yang dilakukan oleh Mulyono CS betul-betul bisa dibuktikan, betul-betul bisa dibongkar dan diperlihatkan oleh rakyat Indonesia agar tahu seberapa bengisnya Mulyono CS. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.